Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 5, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Dalam menulis puisi, pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti makna dari kata-kata yang digunakan. Perhatikan contoh puisi berikut. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Mas Koki, karya Syufrida. Nah, kemudian puisi ini terdiri dari 6 baris. Ini ya, baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris keenam. Nah, ini Mas Koki ini merupakan judul ya. Nah, dari judul ini kita bisa mengetahui bahwa puisi ini bertemakan alam. Jadi maksud dari Mas Koki ini adalah ikan Mas Koki. Nah, kemudian pada baris 1 dan baris kedua, di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Nah, ini merupakan isi dari puisi tersebut yang menceritakan tentang ikan peliharaan. Nah, kemudian pada baris kelima dan baris keenam, ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, ini juga merupakan isi puisi. Isi puisi ini bisa juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Nah, jadi ini ya perasaan bangga penulis puisi ini terhadap peliharaan mereka, yaitu ikan Mas Koki. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, kamu juga dapat bertanya pada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Nah, sebagai contoh, ada sebuah puisi yang berjudul Petir. Dari balik jendela, kilat menyala di udara, menyeramkan hingga menggetarkan jiwa. Hingga memekakkan telinga, aku pun bersembunyi di balik meja, karena amat takutnya, hingga merindingku dibuatnya. Nah, pada puisi ini ada beberapa kata yang diberi tanda atau garis bawah. Ada jendela, menyeramkan, dan menggetarkan. Nah, di sini kita bisa mencari makna dari ketiga kata tersebut. Nah, jendela itu artinya lubang yang dapat diberi tutup dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara. Kemudian, menyeramkan itu adalah suatu hal yang menakutkan dan mengerikan. Berikutnya, menggetarkan. Nah, itu artinya adalah suatu hal yang bisa menimbulkan rasa takut dan gelisah. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi tersebut dengan sungguh-sungguh. Selain itu, untuk mengetahui isi puisi, kamu juga dapat membuat pertanyaan tentang puisi yang kamu baca. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut ini adalah kata tanya beserta kegunaannya. Pertama, kata tanya apa? Itu kegunaannya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh, apa isi puisi tersebut? Kemudian kata tanya di mana? Kegunaannya itu untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Selanjutnya, kata tanya kapan? Kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Selanjutnya, kata tanya siapa?
Itu kegunaannya untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaan, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Terakhir, kata tanya mengapa, itu kegunaannya untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, jadi untuk mengetahui isi dari puisi, anak-anak bisa memberikan atau membuat suatu pertanyaan dari puisi tersebut. Nah, kemudian saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi artinya kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Kemudian intonasi artinya ketepatan nada. Saat membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Berikutnya ekspresi, itu artinya raut wajah. Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi wajah harus sesuai dengan isi puisi. Nah, jadi ketika isi puisinya itu menceritakan tentang sesuatu hal yang menyenangkan, maka ekspresi wajahnya juga harus ceria. Atau sebaliknya, saat puisi itu menceritakan tentang sesuatu hal yang tentang kesedihan, maka ekspresinya pun juga menyesuaikan. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk berlatih ya. Simaklah puisi berikut ini dengan seksama. Pohon di Taman Kota, karya Syufrida. Tumbuh tinggi menjulang, diramainya suasana perkotaan. Dengan batang yang kokoh, bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Nah, sekarang tugas anak-anak, tugas yang pertama itu memahami isi puisi dan menemukan makna kata dalam puisi. Untuk tugas yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Apa isi puisi tersebut? Kemudian 2, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Ketiga, di mana pohon-pohon dalam puisi tersebut ditanam? 4, temukanlah makna dari kata berikut ini. 1, menjulang. Kemudian 2, kokoh. 3, berlalu lalang. Nah, untuk tugas yang pertama ini, anak-anak bisa mengerjakan di buku tugasnya masing-masing. Nanti jangan lupa hasilnya difoto. Kemudian tugas kedua ini adalah tugas praktik ya, praktik membaca puisi. Bacalah puisi berjudul Pohon di Taman Kota karya Syufrida dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kamu bisa meminta bantuan orang tua atau kakak di rumah untuk merekam dengan video saat kamu membacakan puisi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.